Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiah Al-Adawiyah. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Saya semester 3 Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana itu penyakit hati atau iri dengki. Setiap manusia itu pasti memiliki penyakit hati. Akan tetapi penyakit hati ini bisa disebut dengan iri dan dengki. Nah, iri ini berarti tidak senang atau tidak suka dengan melihat kelebihan orang lain. Dan juga dengki itu merupakan suatu wujud amarah yang disebabkan perasaan iri. Dan tanpa kita sadari, iri dengki itu sesungguhnya lebih buruk dan lebih berimbas pada diri sendiri ketimbang kepada orang lain, karena menyimpan penyakit hati itu ibaratkan menggenggam suatu bom yang sewaktu-waktu akan meledak dengan sendirinya. Pada hadis Rasulullah SAW yang artinya yaitu dengki dan hasud, keduanya dapat menghapuskan kebaikan seperti api yang membakar kayu. Nah, makna yang terkandung dalam hadis ini yaitu bahayanya iri hati dan dengki, karena iri dan dengki dapat menghancurkan amal kebaikan orang. Orang yang senantiasa berbuat baik, misalnya orang yang tekun menjalankan sholat, sedekah, namun jika di hatinya memiliki sifat dengki dan iri itu, maka rusaklah amal semua yang ia lakukan. Kemudian ketika di hati kita ini terdapat rasa iri hati, maka hendaklah jangan diwujudkan rasa iri hati kita. Sebab ketika kita bisa menahan rasa iri hati itu, maka Allah akan memaafkan. Maksudnya ini selama iri hati itu belum terrealisasikan, maka masih ada ampunan atas dosa tersebut. Dan ketika kita memiliki prasangka buruk, maka janganlah kita mencari-cari terhadap kabar atau suara burung yang kita dengarkan, agar niat buruk kita untuk menyelidiki hal itu tidak terwujudkan. Kita sebagai seorang muslim hendaklah saling menyayangi sama manusia, jangan iri hati dan jangan pula menipu, karena hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu janganlah saling membenci, saling menghasut, dan jangan pula saling menipu atau berpura-pura menawarkan suatu barang untuk menjatuhkan orang lain. Jadilah hamba Allah yang akur atau bersaudara. Nah, selain itu ada beberapa tips agar kita dapat menghindari dari sifat iri. Yang pertama yaitu dengan membaca doa agar dijauhkan dari sifat iri. Nah, doa ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian yang kedua, memperbanyak istighfar, karena istighfar itu bisa menghilangkan dosa dan noda penyakit dalam hati. Kemudian dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba melakukan suatu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam, dan ketika seandainya dia meninggalkan dosa itu dengan maka beristighfar dan bertaubat, niscaya noda itu akan dihapus. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghintapkan semua hatinya. Itulah penutup yang difirmankan Allah. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang ketiga yaitu memperbanyak ibadah. Dengan memperbanyak ibadah dan pengetahuan agama, niscaya seseorang akan menemukan cara menjadi pribadi yang lebih baik dan benar, serta mendasarkan semua perbuatan dalam hidup untuk beribadah. Kemudian yang keempat yaitu memperbanyak syukur.
Yang kelima, menjaga silaturahim. Yang keenam, menyadari bahwa sifat iri, dengki tidak disukai oleh Allah. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu rajin mengerjakan sholat. Akan tetapi dalam Islam ini iri juga ada yang diperbolehkan. Nah, dengan tanda kutip, hanya untuk menambahkan suatu kesemangatan, untuk menambahkan suatu iman agar mencapai suatu hajat dan keinginan, dan juga menambahkan rasa ketakwaan dalam diri kita kepada Allah. Nah, seperti dalam suatu hadis yang artinya yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan iri hati kecuali terhadap dua orang. Nah, yang pertama, dua orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran oleh Allah, kemudian ia membacanya di malam dan siang hari. Dan yang kedua yaitu orang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian ia menginfakkannya di malam dan siang hari. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, dan Nasa'i. Dalam hadis ini menjelaskan penempatan iri hati yang dibolehkan dalam Islam. Kemudian dalam hadis ini iri hati ditempatkan pada dua hal, yaitu pada kegemaran membaca Al-Quran dan kegemaran bersedekah. Pada riwayat lain disebutkan penempatan iri hati yang dibolehkan yaitu kegemaran bersedekah dan kegemaran mengamalkan atau mengajarkan suatu ilmu. Mungkin sedikit dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.